Pada suatu hari, Okta merasa cemas karena ibunya yang telah terkonfirmasi positif COVID belum mendapatkan kamar rawat inap. Karena pada saat ini pasien COVID melonjak tinggi sehingga kamar isolasi dan rawat inap di semua rumah sakit terisi penuh. Lalu, dia teringat oleh bulenya yang bekerja sebagai perawat di suatu instansi rumah sakit di daerahnya. Kemudian ia menelpon bulenya tersebut. Halo, Halo, Assalamualaikum Bule. ya waalaikumsalam. Gimana, Duk? Gini Bule, ini ibu itu positif COVID. Tapi untuk bed di puskesmas sama rumah sakit itu full. Bule masih dinas di rumah sakit boten nggih? Iya, ini Bule lagi di Bangsal. Emang sekarang lagi full pasien COVID. Tapi ini kayaknya di RS Bule bekerja ini ada pasien yang mau pulang paksa. Coba nanti Bule kabari lagi. Bentar ya, Bule cross check dulu untuk pasiennya. Iya nanti dikabarin ya Bule kalau ada yang kosong. Ya, Duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bule. Bule Okta pun melakukan cross-check pada pasien yang akan pulang hari itu dan langsung mencatat nama Ibu Okta sebagai daftar antrian pasien untuk rawat inap segera. Padahal hari itu juga sudah ada pasien yang melakukan antrian sejak kemarin. Assalamualaikum, Duk. Waalaikumsalam Bule. Kamu siap-siap bawa barang-barang ibu yang diperlukan di Ranap ya? Oh udah dapat kamarnya nggih Bule? Iya, segera ke UGD ya. Ini segera ke sana Bule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bule. Pasien yang sudah menunggu di IGD sejak hari kemarin itu pun merasa sangat kesal karena belum juga dipindahkan ke kamar rawat inap dengan alasan penuh. Bu ini kapan kok dipindahkannya? Kok ya di sini terus sumpah ini loh. Ya sabar Tondo, kamarnya masih penuh. Ibu juga nggak bisa apa-apa, kasihan perawatnya kalau ibu banyak protes. Loh ya ini tuh kalau pasien tuh kalau mau sehat ya harusnya tempatnya tuh nyaman. Iya sih, tapi ya gimana sekarang kondisinya lagi darurat COVID. Juga kamu di sini juga dapat pelayanan toh, ya udah sabar dulu ya. Banyak yang lebih membutuhkan kamar. Ya udah Sabar lah, ya. Iya. Akhirnya, Okta dan ibunya sudah sampai di IGD dan mereka langsung menelpon bulenya. Bule, ini aku udah di IGD Bule. Oh iya, boleh OTW IGD ya? Sesampainya di IGD, Bule Okta pun berdiskusi dengan perawat di IGD agar mengizinkan Ibu Okta masuk kamar rawat inap menggantikan pasien yang baru saja pulang. Padahal, sedari kemarin sudah ada satu pasien yang rencananya hari ini akan dimasukkan ke kamar tersebut. Namun, akhirnya Ibu Okta lah yang bisa masuk kamar rawat inap tersebut. Setelah 2 hari dirawat, ibu pasien yang di sela antreannya itu pun merasa muak dengan ketidakadilan yang menimpa mereka. Ia kembali menanyakan kepada perawat IGD, adakah pasien rawat inap yang sudah pulang, dan tak lupa ia mempermasalahkan Ibu Okta yang dengan mudahnya mendapatkan kamar rawat inap terlebih dahulu dibandingkan anaknya. Permisi, iya terus. Ini gimana ya kok anak saya dari kemarin dianggurin, padahal kan rumahnya udah ada kamar kosong katanya. Mohon maaf Bu, tapi ini kamarnya sedang penuh. Kok bisa? Soalnya kemarin kan katanya ada yang mau pulang paksa. Terus tadi ada pasien baru, kok langsung dapat kamar. Berarti ini sudah tidak adil lagi dong. Gini Bu, bukannya kita tidak adil ataupun tidak transparansi, tapi memang kamarnya ini sudah penuh. Tapi kan kemarin kesepakatannya kalau ada kamar kosong anak saya langsung dapat kamar kan, sus. Berarti di sini udah ada unsur ketidakadilan dan tidak ada transparansi dalam rumah sakit ini. Ini bisa saya viralkan loh ya di sosial media. Rumah sakitnya bisa kena loh. Mohon maaf Bu, ini atas ketidaknyamanan Ibu ya Bu, tapi memang kamarnya ini sudah penuh. Tapi kayaknya saya akan tetap melaporkan ke bagian manajer rumah sakitnya ya. Mohon maaf ya Bu, tapi ini benar-benar kamarnya sudah penuh dan tidak bisa diisi lagi. Saya mau ketemu sama manajernya Mbak.
Keesokan harinya, ibu pasien tersebut melaporkan ketidakadilan yang mereka alami kepada pemimpin rumah sakit, dan pemimpin rumah sakit yang mengetahui masalah tersebut langsung berencana untuk menegur staf rumah sakit yang bersangkutan dengan melakukan evaluasi. Bapak masuk. Ya, silakan duduk. Tolong ditutup ya, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat, Bu. Sudah tahu belum ya, Mbak, kira-kira apa tujuan saya memanggil kalian ke sini? Aku kurang tahu, Ibu. Baik, kalau begitu sebelumnya jadi saya memanggil kalian di sini ini untuk menindaklanjuti terkait laporan dari pasien kemarin. Katanya kok ada yang menimbulkan ketidaknyamanan di antara pasien sehingga salah satu pihak itu dirugikan. Jadi di sini selain saya mengevaluasi, saya juga akan memberikan sedikit masukan supaya ketidaknyamanan dan juga kerugian yang ditimbulkan tidak terjadi lagi di masa yang akan mendatang. Mengenai permasalahan kemarin ini, itu sudah merupakan salah satu tindakan korupsi. Sebagian orang memang menganggap korupsi ini hanya mengenai uang, padahal korupsi ini bisa terjadi apabila itu menimbulkan salah satu pihak itu dirugikan dan salah satu itu diuntungkan. Itu sudah termasuk dengan tindakan korupsi. Nah, seperti yang kita tahu ya Mbak-mbak, korupsi ini merupakan tindakan tercela dan tidak terpuji. Kenapa? Karena nanti bisa menimbulkan banyak sekali dampak dan bahaya yang akan terjadi di kemudian hari. Apabila korupsi itu masih terus berlanjut di rumah sakit kita ini, nanti tentunya akan menimbulkan dampak yang salah satunya adalah nanti kepercayaan masyarakat kepada instansi kita ini menurun. Seperti kasus yang kemarin ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pasien saja, namun juga bisa merugikan pihak kita, pihak instansi rumah sakit. Kepercayaan masyarakat yang turun ini dikarenakan hanya cuma karena satu oknum, satu pihak, namun bisa merugikan banyak orang. Nah, tindakan yang dilakukan dari kasus kemarin merupakan tindakan korupsi yang masuk ke dalam konflik of interest, di mana tindakan ini ditujukan untuk keluarga atau teman atau kerabat sehingga mendapatkan perlakuan khusus yang karena perlakuan tersebut merugikan orang lain. Banyak sekali dampak dan bahaya dari tindakan tersebut. Dampak korupsi terhadap individu atau masyarakat di mana merugikan orang lain dan mementingkan diri sendiri itu namanya self of interest yang menyebabkan nilai-nilai kebaikan masyarakat menjadi tidak ada lagi. Kemudian selain itu ada dampak bagi instansi di mana tindak pidana korupsi tersebut menyebabkan suatu instansi menjadi tidak memiliki prinsip dasar seperti rasionalisasi, efektif, efisien, dan juga berkualitas serta transparan yang seharusnya itu dipegang teguh oleh suatu instansi. Kemudian bahaya korupsi ini juga bisa merembet ke perekonomian juga. Di mana apabila terjadi tindakan korupsi maka pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat dan tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Selain itu mbak-mbak, bahaya dari korupsi ini bisa menyebabkan hukum, norma, peraturan, dan tata tertib masyarakat menjadi tidak dihargai. Masyarakat akan cenderung tidak mempedulikan adanya hukum dan norma yang berlaku apabila tindakan korupsi terus-menerus terjadi. Sehingga akan banyak sekali terjadi pelanggaran hukum dan juga kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Bahkan nanti bisa merugikan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan juga kualitas hidup masyarakat juga akan menjadi menurun. Oleh karena itu, saya berharap tidak ada lagi kejadian seperti kemarin yang bisa merugikan pihak lain, terutama pasien, dan juga mencoreng nama baik rumah sakit kita. Saya harap semua ini bisa menjadi pelajaran untuk kedepannya, untuk bisa lebih baik lagi. Untuk itu, saya berharap kepada yang bersangkutan untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, baik ya Bu, mohon maaf atas kejadian kemarin. Terima kasih atas arahannya. Bisa jadi pelajaran buat kita semua supaya lebih bijak dalam menangani sesuatu. Bu, terima kasih Bu.
Bu.